Bukannya ini ya, lu lagi baca volatilitas apa? Leverage atau struktur modal peminjam rasio utang terhadap ekuitas mempengaruhi kemungkinan gagal bayarnya karena utang dalam jumlah besar seperti obligasi dan pinjaman, meningkatkan beban bunga peminjam dan menimbulkan klaim signifikasi atas arus kasnya. Volatilitas pendapatan, seperti halnya leverage, aliran pendapatan yang sangat fluktuatif meningkatkan kemungkinan bahwa peminjam tidak dapat memenuhi bunga tetap dan biaya pokok untuk struktur modal tertentu. Agunan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, fitur utama dalam setiap keputusan pemberi pinjaman dan penetapan harga peminjam adalah tingkat agunan atau aset yang mendukung keamanan pinjaman. Banyak peminjam dan obligasi yang didukung oleh aset tertentu. Jika peminjam gagal bayar, membayar kewajiban pembayaran. Next. Faktor spesifik pasar. Yang pertama ada siklus bisnis. Posisi ekonomi dalam fase siklus sangat penting bagi FI dalam menilai kemungkinan gagal bayar peminjam. Misalnya, selama resesi, perusahaan di sektor barang tahan lama konsumen yang memproduksi mobil, lemari, es, atau rumah berkinerja buruk dibandingkan dengan perusahaan di sektor barang tidak tahan lama yang memproduksi pakaian dan makanan. Yang kedua ada tingkat suku bunga. Suku bunga tinggi menunjukkan tindakan kebijakan moneter yang membatasi oleh Federal Reserve. FI tidak hanya menemukan dana untuk membiayai keputusan peminjam, mereka lebih langka dan lebih mahal, tetapi juga harus menyadari bahwa suku bunga yang tinggi berkolerasi dengan risiko audit yang tinggi. Secara umum, seperti dibahas sebelumnya, tingkat suku bunga yang tinggi dapat mendorong peminjam untuk mengambil risiko yang berlebihan, atau hanya mendorong nasabah yang paling beresiko untuk meminjam. Sejauh ini kami telah menggambarkan hanya beberapa faktor kualitatif peminjam dan ekonomi tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh manajer FI dalam memutuskan kemungkinan gagal bayar pada setiap pinjaman atau obligasi. Kuantitatif model. Model penilaian kredit adalah model kuantitatif yang menggunakan karakteristik peminjam yang diamati baik untuk menghitung skor yang mewakili probabilitas default pemohon atau untuk menyortir peminjam ke dalam kelas risiko default yang berbeda. Dengan memilih dan menggabungkan karakteristik ekonomi dan keuangan peminjam yang berbeda, seorang manajer FI mungkin dapat satu, tentukan secara numerik faktor mana yang penting dalam menjelaskan risiko gagal bayar. 2. Evaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor-faktor ini. 3. Meningkatkan penetapan harga risiko gagal bayar. 4. Lebih mampu menyaring pelamar pinjaman yang buruk. 5. Berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghitung cadangan yang dibutuhkan untuk memenuhi perkiraan kerugian pinjaman di masa depan. Manfaat utama dari penilaian kredit adalah pemberi pinjaman kredit dapat lebih akurat memprediksi kinerja peminjam tanpa harus menggunakan lebih banyak sumber daya. Menggunakan model ini berarti lebih sedikit default dan penghapusan untuk pemberi pinjaman. Memang banyak FI telah menerapkan model penilaian kredit sebagai cara untuk datang sesuai dengan Sarbanes-Oxley ACT of 2002 yang menetapkan pedoman untuk tata kelola perusahaan di beberapa bidang termasuk manajemen risiko dan penilaian pengendalian. Model probabilitas linier dan model logit model. Probabilitas linier menggunakan data masa lalu, seperti rasio keuangan, sebagai masukan ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali pinjaman lama. Kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pelunasan masa lalu, kemudian memperkirakan probabilitas pelunasan pinjaman baru. Artinya, faktor-faktor yang menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu dapat digunakan untuk menilai P. Probabilitas pembayaran yang dibahas sebelumnya dalam bab ini. Inti kunci dalam menetapkan premi kredit pada pinjaman atau menentukan jumlah yang akan dipinjamkan dan kemungkinan gagal bayar atau PP. Ini contoh bawahnya. Next. Model diskriminan linier. Sementara probabilitas linier dan model logit memproyeksikan A nilai untuk kemungkinan gagal bayar yang diharapkan jika pinjaman dibuat. Model diskriminan membagi peminjam ke dalam kelas risiko gagal bayar tinggi atau rendah bergantung pada karakteristik yang diamati atau XJ.
Mirip dengan model probabilitas linier, model diskriminian linier menggunakan data masa lalu sebagai input ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali pinjaman lama. Kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu kemudian meramalkan apakah pinjaman tersebut termasuk dalam kelas default tinggi atau rendah. Selanjutnya, ada jumlah masalah dalam menggunakan model analisis diskriminan untuk membuat evaluasi risiko kredit. Masalah pertama adalah bahwa model ini biasanya hanya membedakan antara dua kasus ekstrim perilaku peminjam. Tidak ada one prestasi pada one prestasi. Di dunia nyata terdapat berbagai gradasi default, dari non-payment atau penundaan pembayaran bunga atau non-performing asset, hingga outright default pada semua pembayaran bunga dan pokok yang dijanjikan. Masalah ini menunjukkan bahwa penyortiran yang lebih akurat dan dikalibrasi dengan baik di antara peminjam mungkin memerlukan pendefinisian lebih banyak kelas dalam model analisis diskriminasi. Masalah kedua adalah bahwa tidak ada alasan ekonomi yang jelas untuk mengharapkan bahwa bobot dalam fungsi diskriminan atau lebih umum bobot dalam model penelitian kredit apapun akan konstan selama periode yang sangat singkat. Selanjutnya, model analisis diskriminasi sangat sensitif terhadap bobot untuk variabel yang berbeda. Selanjutnya, ada masalah ketiga adalah bahwa model-model ini mengabaikan faktor-faktor penting yang sulit diukur, yang mungkin memainkan peran penting dalam keputusan default atau tidak. Misalnya, reputasi peminjam dan sifat hubungan peminjam-pemberi pinjaman jangka panjang dapat menjadi karakteristik khusus peminjam yang penting, seperti halnya faktor makro seperti fase siklus bisnis. Selanjutnya ada model RAROC. Gagasan penting di balik RAROC bahwa alih-alih mengevaluasi ROA tahunan aktual atau yang dijanjikan secara kontraktual atas pinjaman, seperti sebelumnya di bab ini, yaitu bunga dan biaya bersih dibagi dengan jumlah yang dipinjamkan. Petugas pemberi pinjaman menyeimbangkan pendapatan bunga dan biaya yang diharapkan. Dikurangi biaya dana tersebut terhadap risiko pinjaman yang diharapkan. Jadi, pembilang persamaan RAROC adalah laba bersih dengan memperhitungkan biaya pendanaan pinjaman atas pinjaman. Lebih lanjutnya, daripada membagi pendapatan pinjaman tahunan dengan aset yang dipinjamkan, pendapatan dibagi dengan beberapa ukuran risiko aset atau pinjaman yang sering disebut dengan risiko modal karena kerugian pinjaman atau terduga harus dihapuskan terhadap modal LK. Pembilang persamaan ROC relatif mudah untuk diperkirakan secara khusus, yaitu 1 tahun penghasilan dipinjam sama dengan spread ditambah biaya atau nilai dolar dari pinjaman luar biasa. LK dapat mengurangi biaya overhead dan pajak juga untuk mendapatkan pendapatan bersih 1 tahun dari pinjaman. Namun, masalah yang lebih sulit dalam memperkirakan ROC adalah pengukuran risiko pinjaman, menyebut dalam persamaan. Dua metode memperkirakan risiko pinjaman melibatkan penggunaan model durasi yang menggunakan tingkat default peminjaman. Menggunakan durasi untuk memperkirakan risiko pinjaman, yaitu menunjukkan bahwa persentase perubahan nilai pasar suatu aset seperti pinjaman terkait dengan durasi pinjaman dan besarnya kejutan suku bunga. Suku bunga adalah konsekuensi dari guncangan kualitas kredit atau premi risiko kredit, yaitu guncangan terhadap. Dengan demikian, kita dapat menulis ulang persamaan durasi dengan interpretasi berikut untuk memperkirakan risiko pinjaman atau risiko modal pada pinjaman. Berikut interpretasinya, yaitu selanjutnya model opsi risiko default. KMV Corporation yang dibeli oleh Moody's pada tahun 2002 dan sekarang menjadi bagian dari Moody's Analytics Enterprise Risk Solution. Mengubah ide relatif sederhana ini menjadi model pemantauan kredit. Banyak FIS
terbesar sekarang menggunakan model ini untuk menentukan frekuensi risiko default yang diharapkan atau EDF dari perusahaan sebesar 30 perusahaan besar. 30 sebelumnya kita lihat model monitor kredit Moody's Analytic, kita akan melihat lebih dekat pada teori yang mendasari pendekatan opsi untuk estimasi risiko default. Hampir 10B terletak di situs web buku yaitu www.mhhe.com atau Saunders 9E meninjau model penetapan harga opsi Black-Scholes. Selanjutnya, pembayaran pinjaman dari pinjaman. Menghitung tingkat default yang tidak diharapkan biasanya melibatkan penghitungan standar derivasi dan dari tangka default tahunan pada pinjaman jenis ini dan kemudian mengalihkan dan dengan faktor sedemikian rupa sehingga 99% atau lebih tinggi dari default ditutupi oleh modal. Misalnya, jika distribusi kerugian terdistribusi secara normal, maka dan di tingkat default akan dikali dengan 2,33 untuk mendapatkan tingkat default ekstrim 99%. Untuk banyak LK, tarif default condong ke kanan dan memiliki ekor yang gemuk, menunjukkan pengganda yang jauh lebih besar dari 2,33. Misalnya, untuk mendapatkan cakupan 99,97% dari default, Bank of America secara historis menggunakan pengganda. Terakhir, penyebut juga dapat disesuaikan untuk tingkat korelasi pinjaman dengan sisa portofolio F1. Perusahaan di harga tinggi A2, pemegang saham perusahaan akan melunasi hutang perusahaan dan menjaga selisihnya. A2 dikurang B. Jelas semakin tinggi A2 relatif terhadap B, yang lebih baik adalah pemegang saham perusahaan. Mengingat bahwa peminjam hanya menghadapi risiko kerugian terbatas dari kehilangan investasi ekuitas, mereka tetapi potensi pengembalian yang sangat besar jika semuanya berjalan baik. Ekuitas dianalogikan dengan membeli opsi beli pada aset perusahaan. Pembayaran pemegang utang dari pinjaman. Pinjaman pertimbangkan masalah pinjaman atau obligasi yang sama dari perspektif FI atau pemegang obligasi. Jumlah maksimum yang dapat diperoleh kembali oleh FI atau pemegang saham adalah B, pembayaran dijanjikan. Menerapkan model penilaian opsi pada perhitungan premi risiko default. Secara teoritis, model ini adalah alat yang elegan untuk mengekstrak premi dan profitabilitas default. Ini juga memiliki implikasi konseptual penting bagi variabel mana yang menjadi fokus dalam evaluasi risiko kredit, misalnya nilai pasar perusahaan dan risiko aset. Meski begitu, model ini memiliki sejumlah masalah implementasi di dunia nyata. Mungkin yang paling signifikan adalah kenyataan bahwa baik nilai pasar aset perusahaan maupun volatilitas aset perusahaan diamati secara langsung. Ringkasan, pada bab ini membahas berbagai pendekatan yang mengukur risiko kredit atas default pada pinjaman individu atau obligasi. Berbagai jenis pinjaman yang diberikan oleh LK dan berbagai karakteristik pada dasarnya diperiksa terlebih dahulu. Pengembalian yang diharapkan atas pinjaman terbukti bergantung pada faktor-faktor seperti biaya originasi, saldo kompensasi, suku bunga, dan jatuh tempo. Berbagai model untuk menilai risiko gagal bayar mencakup model kualitatif dan kuantitatif. Model kualitatif biasanya mengandung faktor spesifik perusahaan seperti reputasi dan leverage, dan faktor spesifik pasar seperti siklus bisnis dan tingkat suku bunga. Model kuantitatif seperti model probabilitas linear, model logit, dan model diskriminan linear terbukti memberikan nilai kredit yang dapat memberi peringkat atau mengklasifikasi pinjaman berdasarkan risiko gagal bayar yang diterapkan. Model kuantitatif yang lebih ketat menggunakan teori keuangan dan data keuangan. Ini termasuk struktur jangka dan model tingkat kematian, serta RAROC atau pengembalian modal yang disesuaikan dengan risiko, dan model berbasis opsi. Pada bab berikutnya, kita melihat metode untuk mengevaluasi risiko portofolio pinjaman atau risiko konsentrasi pinjaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.